Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mutafaddil al-mun'im al-mukrim alladhi tafaddala alaina bil huduri wal musyarakati fi majami'il khair. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو الذي خلق الخلق وشرفهم وأكرمهم بنبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para ulama, wabil khusus yang tadi telah menyampaikan daripada mau'izah hasanahnya akhina fillah Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Muhammad bin Alwi bin Shihabuddin hafizahullah wa ra'ah wa atalallahu umrahu fi sahatin wa afiyah. Dan juga Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Yusuf bin Shihabuddin, Al-Habib Abu Bakar bin Salim Al-Attas, dan juga Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Al-Farisi, dan juga segenap daripada pengurus Masjid An-Nabawi, dan juga segenap daripada pengurus Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segenap daripada hadirin dan hadirat dan aparatur pemerintah yang hadir bersama kita dari kepolisian dan dari TNI dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan, mendapatkan inayah, mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih membentangkan rahmatnya kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita berkumpul bersama-sama dalam momentum mengingat dan mengenang kekasih Allah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dengannya kita berbangga, Nabi yang dengannya kita menjadi sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tidaklah Allah nyatakan bahwa kita adalah sebaik-baiknya umat yang Allah keluarkan untuk orang-orang kecuali karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapalah kita? Apalah amalan kita? Apa yang kita punya kalau bukan kita memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka keberuntungan, kemuliaan adalah bagi orang-orang yang benar-benar mencintai, mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ingin mencari kemuliaan, ingin mencari kebanggaan, ingin mencari kehebatan, maka tidak ada jalan lain kecuali jalan di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang mencari kemuliaan dari jalan yang lain, dia mengikuti fulan, dia mengikuti siapa, tetapi yang bertentangan dengan Nabi Muhammad, maka bukan kemuliaan yang dia dapat, tetapi kehinaan yang dia akan dapat. Karena hakikat kemuliaan maupun di dunia ataupun di akhirat hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dan para pengikut-pengikutnya di hari nanti, di hari yang besar, di hari perkumpulan paling terbesar yang nanti kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
disitulah akan tampak jelas kepada seluruh umat manusia, dari Nabi Adam, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, sampai orang-orang terakhir yang hidup di muka bumi ini, semua baru tahu siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Siapa sosok yang dimuliakan, siapa sosok yang diagungkan, hanyalah Nabi Muhammad SAW. Maka siapa saja orang yang mencari kemuliaan dengan cara lain, dia cari kemuliaan dengan harta, dia kira dengan uang dia bisa dimuliakan oleh orang. Betul, mungkin engkau di dunia dimuliakan oleh sebagian orang, betul, diagungkan karena hartamu oleh sebagian orang, mungkin engkau dapatkan. Tetapi hakikat kemuliaan tidak akan engkau peroleh kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang ada yang mencari kemuliaan dari jabatan, pengen jabatan tinggi, pengen dapetin kedudukan. Demi Allah, kalau engkau tidak gunakan jabatan tersebut sesuai dengan jalan Nabi Muhammad SAW, maka bukan kemuliaan yang engkau peroleh, tetapi hina di dunia dan hina nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Karena tidak ada jalan lagi. Semua jalan yang selain jalannya Nabi Muhammad, mereka akan rugi, mereka akan menyesal, mereka akan menangis. Bukan menangis air mata, bahkan akan menangis darah, karena mereka jauh dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu perkumpulan-perkumpulan semacam ini, merayakan maulid, mengadakan acara, event-event tertentu yang tujuannya menggiring kembali umat Nabi Muhammad agar kembali kepada sosok Nabi Muhammad SAW, agar benar lagi cara pikir mereka. Harusnya siapa yang perlu diagungkan, siapa yang perlu dimuliakan, siapa yang perlu kita jadikan sebagai panutan untuk menggiring umat Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah dirayakan maulid, tidaklah dibuat acara semacam itu, tidak ada tujuan, tidak lain, tidak bukan, hanya ingin memperkenalkan sosok Nabi Muhammad sebagai panutan kita, sebagai imam kita, sebagai sosok mulia kita, agar kita kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu sangat mengherankan ketika ada orang-orang yang mereka menentang atau merasa salah ketika seseorang membuat perayaan yang dinamakan dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka masih ada unek-unek di dalam hati. Kok dirayakan sih? Nabi Muhammad tidak merayakan. Karena kekurang fahaman tentang syariat dan juga ketidak valid atau tidak benarnya sumber keilmuan dia, sehingga mereka mengalami keraguan dan ketidakpahaman. Padahal hal semacam ini adalah amrun badihi, sesuatu yang jelas, nggak perlu banyak dalil, nggak perlu banyak ngomong. Kenapa? Karena kaidahnya segala sesuatu yang mengajak kepada kebaikan, kalau wasilahnya baik maka jadi baik, selagi yang digunakan cara yang baik. Itu sudah jelas kaidahnya dari dulu. Karena itu kita dengan orang-orang yang mereka mungkin kita lihat anti maulid, kita terlepas daripada hal tersebut, kita nggak mau perpecahan, bukan, tetapi ingin menjelaskan. Sebagian orang anti maulid, tapi dia nggak anti dengan acara-acara lain. Kalau ada acara misalnya tabligh akbar, diundang ulamanya, datang nggak? Datang. Tabligh akbar nggak apa-apa, kalau judulnya tabligh akbar nggak apa-apa dia datang. Tapi kalau tabligh akbar maulid Nabi, nggak mau datang. Bid'ah katanya maulid Nabi. Tapi pertanyaannya, emang zaman Nabi ada tabligh akbar? Hah? Pernah? Ada? Ini berarti engkau melakukan sesuatu Rasulullah nggak melakukan. Dia berdalih, nggak begitu Ustadz, nggak begitu Habib. Tabligh akbar yang dimaksud adalah berceramah. Berceramah itu ada. Lah kita emang maulid ngapain? Emang kita maulid mau ngapain? Apa yang kita lakukan? Baca sirah Nabi Muhammad SAW. Emang apa yang kita baca? Syair-syair yang dibaca tadi itu apa sih dari awal sampai akhir? Ketika seseorang tidak bisa memahami kejadian, keadaan sesuatu, akhirnya menghukumi sesuatu dari jauh tanpa mengetahui hakikatnya apa. Akhirnya salah kaprah.
Kalau kita mau balikin argumen dengan argumen, sama. Tabligh akbar juga nggak ada di zaman Nabi. Rasulullah nggak pernah melakukan kegiatan tabligh akbar. Sama. Kok kalian melakukannya? Sama. Sebagaimana engkau mengatakan maulid tidak ada di zaman Nabi, sama seperti itu. Karena pembahasannya cuma kata. Maulid nggak ada di zaman Nabi. Tapi intinya bergembira atas Rasulullah. Masa nggak boleh? Kumpul untuk berzikir kepada Allah, mana larangannya? Nggak ada. Membaca daripada ayat suci Al-Quran, boleh. Mengundang makan orang, boleh. Mengundang makan untuk berceramah, boleh. Terus apa masalahnya? Kecuali kalau engkau melihat yang namanya kegiatan semacam ini ada sesuatu perkara mungkar, yang dibagikan minuman keras misalnya, atau pembicaraan yang kotor misalnya, nah itu baru tidak boleh. Hal semacam itu harusnya sudah clear, sudah jelas bagi semua orang, bagi orang yang mau memperjelas. Tapi kalau orang yang tetap saja dengan kekehnya dia dengan pendapat itu, ya terserah. Kita tidak mau berdebat dengan mereka, tetapi kita tahu bahwa apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan jelas dari jalannya Nabi Muhammad SAW, dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Karena tujuan kita hanya ingin mendapatkan kedekatan dengan Rasulullah SAW. Umat ini sekarang sudah digiring kepada hal-hal yang tidak berguna, digiring. Yang besar-besar mungkin sekarang dalam keadaan setengah-setengah, karena dia itu mengalami masa teknologi sebelum masa teknologi maju, dan dia mengalami masa teknologi maju, masih bisa mencerna, masih bisa melihat tujuan-tujuan daripada orang-orang yang melakukannya. Tapi akan datang ya generasi selanjutnya yang mereka melek mata taunya ada HP, melek mata taunya ada teknologi, melek mata taunya yang viral itu yang hebat, melek mata taunya yang dipertontonkan di televisi dan yang lain itu yang mulia. Kita harus benarkan ini, kita harus luruskan ini. Kalau kita tidak jelaskan kepada mereka, kalau kita tidak gebiarkan hal tersebut di hadapan mereka, bahwa hal semacam itu semua adalah seperti fata morgana yang tidak ada hakikatnya. Hakikat kemuliaan adalah dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad, dan kita menunjukkan kepada orang-orang mengenai kesempurnaan syariatnya Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawakan oleh Rasulullah. Maka generasi yang akan datang kebanyakan mereka tidak akan mau cenderung kepada agama, karena menganggapnya agama adalah sesuatu yang kuno. Agama adalah sesuatu yang membuat kita keterbelakangan, nggak maju-maju gara-gara agama. Bukankah isu-isu tentang agama itu luar biasa, sampai sebagian orang ada yang anti agama. Kenapa? Karena dia merasa agama ini sumber perpecahan. Yang sumber perpecahan itu hawa nafsumu. Yang sumber perpecahan itu adalah hubbud dunia. Sumber perpecahan adalah kecintaanmu terhadap urusan-urusan dunia, lupa terhadap akhirat. Itu sumber perpecahan. Entah itu terjadi dari mungkin sebagian golongan muslim atau dari orang-orang yang non muslim. Memang nggak ada perpecahan di dalam golongan-golongan lain. Tetapi itulah yang sekarang berusaha untuk dirusak terhadap generasi-generasi kita. Maka itu kita perlu mengenalkan sosok Nabi Muhammad SAW. Tadi Habibana Al-Habib Ahmad Mujtaba, Masya Allah, beliau membawakan mengenai sosok indah Rasulullah SAW. Dari sisi wanginya, dari sisi bentuk wajahnya. Untuk apa? Untuk apa diceritakan? Untuk apa disebut-sebutkan? Hampir semua ceramah beliau ucapannya hanya untuk menjelaskan mengenai Rasulullah SAW. Mana nasihatnya? Itu semua nasihat. Karena kalau engkau sudah mengagumi sosok Nabi Muhammad, engkau selamat. Kalau engkau sudah cinta kepada Rasulullah, menganggapnya manusia sempurna yang disempurnakan oleh Allah, dan engkau jadikan beliau panutan, engkau selamat. Gak usah banyak ceramah kalau udah begitu. Gak usah banyak nasihat. Gak usah kasih tahu ini dan itu, karena yang panjangnya nasihatnya nyusul setelah hati dibenahi dulu dari kecintaan-kecintaan terhadap hal-hal yang fana, dari hal-hal yang tidak jelas. Karena itu ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melihat juga
Di hari-hari semacam ini terus Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang ayat-ayatnya, teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, Az-zalazil, salah satu teguran dari Allah, gempa bumi yang terjadi. Demi Allah, tidak boleh kita yang mungkin tidak mengalami dampak daripada gempa bumi tersebut merasa hebat atau merasa diri kita lebih mulia dari orang-orang yang tertimpa daripada musibah. Nggak mungkin. Kenapa? Karena hal tersebut sebagaimana terjadi pada mereka bisa saja terjadi pada kita. Emang kita lebih mulia dari sisi apanya? Ya, nanti sudah hebat seperti apa? Kalaupun engkau hebat, kalaupun engkau ahli ibadah, kalaupun engkau adalah orang yang paling soleh dan terkena musibah, itu masih wajar. Namanya juga di dunia seperti itu. Tetapi ini semua bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, ini adalah pelajaran, teguran dari Allah untuk kita semua, bukan untuk mereka yang tertimpa musibah. Itu adalah ujian dari Allah kepada mereka. Ketika mereka bersabar, ketika mereka mengikhlaskan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan digantikan oleh Allah dengan pahala yang begitu besar. Tapi itu juga pelajaran untuk kita, melihat saudara-saudara kita, bagaimana kepedulian kita terhadap sesama, bagaimana perasaan kita, dan juga mengingatkan akan kejadian di akhirat nanti. Kejadian yang sangat mengerikan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang gempa yang akan terjadi di akhir zaman ataupun di hari kiamat. Allah ceritakan, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ketika bumi mulai bergoncang, ya, baru beberapa menit, kau bayangkan bahwa kita hidup di muka bumi ini di bawah naungan Allah, di bawah penjagaan Allah. Dari kemarin sampai sekarang sampai besok kita berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah lepas dari penjagaan Allah. Kalau Allah gerakkan bumi ini, kemarin itu kejadian berapa menit memangnya? Setengah jam? Gak nyampe. Kalau bayangkan kalau seandainya terjadi gempa 1 jam, kira-kira apa yang terjadi di muka bumi ini? Semua habis. Enggak bangunan yang paling kokoh, enggak bangunan yang paling bagus, enggak ada mungkin makhluk hidup di muka bumi ini. 1 jam Allah goncangkan bumi. Berarti siapa yang menahan bumi ini untuk bergoncang? Allah. Siapa yang merawatnya sehingga terjaga bangunan yang kokoh? Enggak ruh. Bangunan sekokoh apapun kalau sudah goncangannya dari Allah, hancur semuanya. Enggak ada. Kita berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala secara tidak sadar oleh sebagian orang atau kebanyakan orang. Nggak sadar bahwa dia di dalam penjagaan Allah terus, nggak pernah putus. Ketika Allah goncangkan bumi tersebut dengan goncangan terakhirnya untuk mengganti semua makhluk hidup yang ada di muka bumi untuk berubah, untuk datang masa fase perubahan, penggantian setelah fase kehidupan dunia. Setelah habis semua orang yang sudah Allah tentukan untuk hidup di muka bumi ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Mulai bumi ini mengeluarkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Wa qala al insanu ma laha. Kata orang-orang, kenapa ini buminya kok gerak terus? Kok enggak bisa tenang? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari itu dia akan menceritakan, dia akan membicarakan tentang kabar-kabarnya. Apa itu? Salah satu maknanya disebutkan dalam riwayat hadis, yaitu setiap muka bumi ini yang kita pijak, yang pernah kita berada di atasnya, akan menjadi saksi di hadapan Allah atas perbuatan-perbuatan kita. Sekarang kita berada di masjid, kita berzikir, kita mengingat Allah, insya Allah jadi saksi kebaikan untuk kita nanti di hari kiamat. Tapi kalau kita berbuat maksiat, kalau kita berbuat dosa, sedangkan kita tidak taubat, sedangkan tidak terhapuskan oleh Allah, maka bumi yang kita pijak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kenapa kau bisa dia berbicara? Bi anna rabbaka awhalah. Allah perintahkan bicara, wahai bumi, siapa yang bicara di atasmu?
Fulan bin Fulan udah ngerjain apa aja, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Di hari tersebut Allah akan beberkan semua data kita. Nggak ada yang bisa disembunyikan, nggak ada yang bisa dirusak. Buktinya saya rusakin dulu sekarang sebelum persidangan, bisa begitu? Nggak bisa. Bisa dihapus dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doang. Ente punya, delete-nya sekarang ente punya. Untuk ngapusin dosa, ngapusin catatan jelek bisa. Selagi engkau masih hidup. Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka wa halaha yauma idzin, di hari itu yasdurun nasu ashtatan. Di hari tersebut orang-orang semua akan tersebar luas. La ilaha illallah, enggak tahu keadaan kita bagaimana. Dalam keadaan sebagaimana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berpakaian semuanya. Sayyidah Aisyah, Rasulullah, masa laki perempuan orang semua kumpul nggak pakai pakaian, akhirnya satu sama lain melihat auratnya. Kata Rasulullah, apa yang terjadi di hari tersebut dan apa yang mereka takuti membuat mereka tidak memikirkan siapa sebelah mereka dan apa yang terjadi di sekitarnya. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang di dunia memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. Man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Man albasa, memberikan libas, memberikan pakaian, menutup auratnya orang lain, dia akan ditutup auratnya nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua kumpul ini orang dalam keadaan semacam itu. Untuk apa dikumpulkan? Liyurau a'malahum, liyura a'maluhum, amalan-amalan mereka diperlihatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Udah, ketetapan vonis dari Allah, siapa orang yang berbuat suatu kebaikan dzarrah, suatu kebaikan yang sangat kecil yang mungkin kita nggak lihat, kita nggak anggap ada, biasa-biasa saja, yarahu, dia bakal lihat ini kebaikan, ini hasanat. Subhanallah, saya pernah cuman jalan doang selangkah kepada kebaikan ditulis, cuman tangan saya ngetik begini doang, tapi itu kebaikan, dia lihat. Apapun perbuatan kebaikanmu engkau akan lihat, dan sebaliknya apapun daripada perbuatan kejelekanmu engkau akan lihat. Kira-kira kita bagaimana? Siap gak ngelihat daripada amalan kita sendiri? Dan apakah kita sudah merasa yakin ketika nanti di hadapan Allah kita akan melihat amalan kita baik-baik semuanya, atau malah sebaliknya? Karena catatan itu nggak bakalan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tertulis semuanya. Berkata dalam ayat yang lain Allah menyebutkan hal tersebut, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Mereka mengatakan, kenapa catatan amalan ini, buku ini tidak menutup apapun, semuanya ketulis, semua tertulis. Dia bingung, loh kok yang kayak beginian juga ditulis, kok ucapan ucapan ditulis, la yughadiru saghiratan wala kabirat illa ahsaha, ditulis semuanya. Wa wajadu ma amilu hadira, apa yang diamalkan hadir, ada, tercatat. La ilaha illallah. Persidangan di dunia mungkin engkau bisa lolos, mungkin di dunia engkau ditutup-tutupi dengan ini dengan itu, tetapi di akhirat tidak ada yang bisa menutupi. Maka persiapkan hari itu. Dengan apa kita persiapkan? Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya jalan lain. Kita kalau menentang atau bergaya atau sok-sokan di hadapan Allah mengatakan, enggak, saya mau beramal soleh aja, saya nggak bakal beramal jelek. Siapa kita? Bentaran aja ngobrol sama orang, mungkin udah ketulis sekian ghibah, membicarakan aib orang. Baru ngobrol sebentar udah nipu orang. Baru membuka HP sedikit udah ngelihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka kita nggak punya jalan lain kecuali taubatan nasuha. Taubat, benar-benar taubat kepada Allah. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar. Dan alhamdulillah
kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil khusus, secara khusus Allah bukakan pintu ampunan Allah dengan luas. Hadir majlis ilmu menjadi kafarah, menjadi penggugur daripada dosa. Salat 5 waktu yang kita lakukan, setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid menjadi kafarah, ampunan dosa. Maka itu jangan sekali-kali meremehkan perbuatan kebaikan apapun itu. Jangan, kerjakan perintah-perintah Allah. Salat 5 waktu kita laksanakan dengan baik. Perintah-perintah Allah yang Allah wajibkan kita laksanakan. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah kita jauhi. Kita niatkan untuk kita tidak akan melakukannya dengan dibekali taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat ini harus sudah syarat. Nggak bakalan bisa selamat kecuali dengan taubat kepada Allah. Kalau sudah sering taubat, ngaku salah di hadapan Allah, taubat terus kepada Allah, taubat lagi, sebagaimana dia nggak bosan berbuat maksiat, dia juga nggak bosan untuk taubat kepada Allah, nggak pernah putus asa kepada Allah. Tahu bahwa akibatnya fatal. Kalau seandainya dosanya masih tersisa, ada dibawa sampai hari kiamat, bisa fatal akibatnya. Dia bertaubat, apa yang akan dia dapat? Akan diberikan suatu cap dari Allah, pemberian dari Allah, yaitu kecintaan dari Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta terhadap orang-orang yang selalu taubat kepada Allah. Jadi ini orang nggak sok-sokan, ini orang ngaku, ini orang tahu diri bahasanya. Allah suka orang yang tahu diri, ngaku bahwa dia salah, dia nggak benar, dia nggak becus, dia nggak baik, nggak merasa hebat, nggak merasa mulia dengan ketaatannya. Dia bertaubat kepada Allah, dicinta oleh Allah. Kalau orang sudah dicinta oleh Allah, nanti di hari kiamat akan diperlakukan oleh Allah dengan perlakuan khusus. Kalau mau bahasa mungkin kurang tepat untuk Allah, bahasa pilih kasih, ya mungkin pilih kasih, tapi haknya Allah. Kalau kita di dunia pilih kasih nggak adil, tetapi Allah, haknya Allah untuk pilih kasih, karena orang dicinta oleh Allah. Maka orang yang sudah dapat status dicinta oleh Allah, nanti di hari kiamat dalam hisabnya dimudahkan. Yang orang-orang susah dia ditutup. Yang dosa-dosa yang begitu banyak, kata Allah, saya telah ampuni dosa-dosamu. Mana dosamu? Engkau melakukan itu semua, saya sudah ampuni dosamu semua. Ketika dipanggil namanya di hadapan semua orang, liyagum fulan bin fulan, itu kan sangat menakutkan, mengerikan. Akan ditanya oleh Allah, ya Allah, saya akan disidang di depan semua orang, ketahuan deh saya berbuat apa, dulu saya ngomong apa, dulu saya melakukan apa, semua akan dilihat oleh orang-orang. Ya Allah, betapa malunya saya. Dipanggil di hadapan Allah, karena dia sudah statusnya dicinta oleh Allah. Apa yang terjadi? Diistimewakan, dibikin pengadilan tertutup, nggak ada yang boleh lihat, tutup semua, yudrab bil hijab, hanya dia dengan Allah. Hah, nggak ada yang tahu nih, tertutup. Lalu Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, engkau ingat tidak engkau pernah berbuat dosa ini dan itu? Diingatkan dosa, tapi statusnya dosa-dosa yang dianggap kecil, bukan sesuatu yang besar yang pernah dia lakukan, yang kasus-kasus besar. Nggak diingatkan dosa-dosa kecil. Pernah nggak ingat hari ini dan hari itu engkau melakukan? Dia malu di hadapan Allah. Ya Allah, saya ingat. Ya Allah, saya udah taubat. Ya Allah, saya udah minta ampun. Kata Allah, saya sudah tahu. Ingat gak dosa ini? Kata, iya ya Allah, saya minta ampun, saya sudah bertaubat, saya sudah beristighfar kepadamu ya Allah. Wahai fulan, ketahuilah, dosamu itu dan semua dosa-dosa yang lainnya sudah aku ampuni, dan sudah aku ganti dosa-dosa tersebut dengan hasanat. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah, lebih sayang dari Allah? Dosa diganti dengan pahala. Gimana ceritanya coba?
10 tahun berbuat dosa, taubat nasuha kepada Allah dengan jujur, diganti 10 tahun taat. Itu gimana ceritanya? Diampuni aja udah untung. Enggak, kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Sepertinya dia selama 10 tahun berbuat ketaatan, berbuat kebaikan. Ya Allah, apa ada yang lebih mulia dari Allah? Perlakuannya kepada kita seperti itu, terus kita masih begitu lancang kepada Allah. Di sisa umur kita ini masih berani berniat untuk bermaksiat kepada Allah. Apakah seperti itu kita membalas daripada kebaikan-kebaikan Allah kepada kita? Lihat bagaimana Allah memperlakukan hamba yang sudah dicinta. Udah ditutup seperti itu, kata Allah, masuklah ke dalam sorga. Dikomandangkan, laqad sa'ida fulan ibnu fulan sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Fulan bin fulan ini sudah mendapatkan label dia akan selamat, tidak akan sengsara sama sekali, dan tidak akan disiksa oleh Allah di namanya. Tahu-taunya orang, pokoknya fulan dipanggil, tahu-taunya udah min ahli surga. Ada begitu. Kenapa? Karena sudah dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika keadaannya sebaliknya, tidak dicinta oleh Allah, dibenci karena kesombongan, dan kebanyakan orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang sombong, orang yang sok dengan ibadahnya, sok dengan kebaikannya, sok dengan amal solehnya, apalagi sebagian waliyadzubillah sok dengan maksiatnya, dibenci oleh Allah. Mungkin dia bawa banyak hasanat, banyak sedekah, banyak berbuat, tapi kesombongan dan rasa hebatnya itu masih ada dalam dirinya. Akhirnya Allah permalukan orang tersebut di depan semua orang, karena Allah tidak suka. Kalau sudah Allah tidak suka, kebaikannya jadi dosa. Engkau berbuat apa? Kata Allah, dipanggil. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari wa Muslim, riwayatkan oleh Abu Hurairah, awwal ma yu'ta atau awwal ma yus'ar finnar. Pertama, golongan pertama yang disiksa oleh Allah di dalam api neraka, siapa? Ente kira siapa? Yang berbuat zina? Atau yang berbuat maksiat apa? Bukan. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah, perang di jalan Allah. Orang kafir meninggal di dalam peperangan, dipanggil oleh Allah. Tapi karena ada sesuatu, dia tidak tunduk kepada Allah, tidak bertujuan kepada Allah, masih mengagungkan makhluk, masih mengharap kepada orang. Kata Allah, engkau apa yang engkau lakukan? Saya berjihad, saya berperang di jalanmu ya Allah. Kata Allah, engkau bohong. Engkau berjihad, berperang untuk dibilang orang-orang bahwa engkau adalah orang yang pemberani, dan itu sudah engkau dapatkan. Ya Allah, hilang semua. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Dipanggil, ditarik itu orang, diseret dari kakinya sampai dilempar ke dalam api neraka. Satu lagi siapa? Orang yang berilmu, gunakan ilmunya. Dalam riwayat yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an, fasih, ahli di dalam baca Al-Qur'an. Ditanya, madza sana'ta? Apa yang engkau lakukan dengan nikmat yang aku? Oh ya Allah, saya gunakan ilmu yang engkau berikan untuk saya mengajarkan orang-orang, saya membaca Al-Quran. Kata Allah, bohong, bohong. Engkau melakukan itu agar orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah orang alim, engkau ulama, engkau orang hebat, dan itu sudah engkau peroleh. Panggil dia, tarik dia, masukkan dia ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Satu lagi orang yang sedekah, begitu juga. Sedekah, katanya, saya bersedekah di jalanmu, semua kebaikan saya sudah kerjakan daripada amal baik. Ada bencana, saya bersedekah. Ada orang yatim, saya kasih. Ada orang susah, saya bantu. Ada masjid, saya bangun. Semua kebaikan saya sudah lakukan. Tapi bukan tujuannya Allah. Bawa kesombongan, bawa kehebatan, lupa diri. Apa yang terjadi? Ditolak mentah-mentah oleh Allah. Kata Allah, bohong. Engkau beramal dan melakukan itu agar orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah orang dermawan, dan itu engkau sudah dapetin. Orang-orang udah puji engkau kan di dunia, dah panggil dia, lempar dia ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Kenapa kok bisa berubah begini? Kok yang membedakan antara ini dengan ini apa? Allah cinta. Makanya kalau pengen dapetin cinta dari Allah, pegang orang-orang yang dicintai oleh Allah.
Itu pintu gampang. Nanti pengen dapat gampang pintunya. Kalau engkau beramal soleh untuk dapetin cinta dari Allah itu jalannya panjang, sulit, mujahadahnya lama. Hatta uhibbah. Ya, la yazal 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Oh, salat fardu dengan benar, salat sunnah dengan rajin, hal-hal yang sunnah dia kerjakan dengan sebaik-baiknya sampai dia dapat maqam mahabbah, dicinta oleh Allah. Tapi pengen tahu jalan yang paling pintas, paling gampang, ente cintai orang yang dicintai oleh Allah. Pegang erat-erat mereka, dekati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tokohnya. Kemudian siapa saja yang dekat dengan Nabi, siapa saja orang yang mengajak kepada Nabi, siapa saja orang yang memiliki keikatan dan kedekatan dengan Rasulullah, engkau dekat dengan mereka, engkau cintai mereka. Itu jalan pintas paling dekat untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, jadikanlah kami tergolong orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Jadikan kami golongan orang-orang yang selalu bertaubat kepadamu ya Allah. Jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang mengakibatkan dan menyebabkan kepada kita diberikan olehmu taubatan nasuha, menjadi orang-orang yang benar-benar tulus di dalam bertaubat kepadamu ya Allah. Bimbing kami agar kami selalu bertaubat kepadamu. Bimbing kami agar kami bisa istiqamah di dalam kebaikan. Bimbing kami agar kami bisa meninggalkan maksiat. Bimbing kami ya Allah agar kami bisa meninggalkan hal-hal yang tidak Engkau cintai ya Allah. Bimbing kami agar kami bisa benar-benar tulus mencintai sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Jangan haramkan kami ya Allah karena kejelekan-kejelekan kami. Jangan jadikan dosa-dosa kami, perbuatan kami, keburukan kami menghalangi kami agar kami bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang dekat dengan beliau ya Allah. Kami ini mengaku banyak dosa, kami ini mengaku banyak salah, kami ini mengaku banyak daripada hal-hal yang kita lakukan yang tidak benar. Tetapi kami mengetahui bahwa Engkau adalah Maha Pengampun, Engkau yang Maha Pemberi, Engkau yang Maha Penutup daripada keburukan. Maka ampunilah dosa kami ya Allah, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kami tahu maupun dosa yang kami tidak tahu. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali kami telah bersih dari semua dosa ya Allah. Buku catatan amalan kami sudah bersih dari semua dosa. Engkau ganti semua dosa-dosa tersebut dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.